maka kami akan bersungguh-sungguh berjuang untuk menerapkan syariah Islam secara kapal dalam naungan khilafah. Takbir! 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 Islam yang sudah dicanangkan secara baik mulai terganggu. Ada kelompok yang beranggapan seakan-akan umat Islam harus berada di negara yang berlabel Islam, negara yang disetempel Islam. Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Banyak negara Arab mulai Sudan, Somalia sampai tekan Timur Tengah kono, Irak, Yaman, Afghanistan, Syria, Mesir setempel Islam. Tapi apa yang terjadi di sana? Perang saudara, paten pinaten sesama umat Islam. Pancasila yang kita buat ini adalah Indonesia ini sudah khilafah sebenarnya dalam konteks ini. Ketika khilafah yang berdiri pada bentuk kekuasaan internasional menghilangkan sekat-sekat negara. Orang yang melakukan pembangkangan itu bugot adalah orang-orang yang melanggar dan itu hukumnya haram. Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak benar selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Yang waras tidak boleh ngalah. Video ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang waras. Bagi yang tidak waras, lewatkan saja. Redaksi HTI-nya di mana kalau ini dianggap bendera HTI? Lagi pula kalau ini bendera HTI, apa sih salah HTI? Negaranya dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Di mana letak kesalahan bendera ini? Ini kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. khilafah Islam. Al-ummah turid khilafah Islamiyah. Terus majukan perjuangan ini. Apapun yang terjadi di depan sana. Bubarkan Mandilo dan Naroya. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kita untuk berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Negara Arab itu runtuh, Libya, Libanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Sekarang Libya hancur, Irak hancur, Indonesia akan difungsikan dengan yang sama. Hati-hati. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Bagi kita Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Allah
khilafah itu punya visi untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Di situ disebutkan pemimpin daripada sistem khilafah itu disebut sebagai khalifah atau imam atau amirul mu'minin. Negara Pancasila ini sudah final. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Saya menantang untuk debat konsepsi mengelola negara, konsepsi mengatur negara dalam perspektif demokrasi dan dalam perspektif khilafah Islam yang dipahami umat Islam dan kaum muslimin. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu seperti kata Pak Marsudi tadi bermacam-macam. Negara tidak boleh kalah. Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU. Khilafah ajaran Islam, hentikan segala bentuk penistaan agama, stop kriminalisasi ajaran Islam khilafah. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Menteri Koordinator di bidang politik, hukum, dan keamanan, Saudara Mahfud MD, hati-hati dengan jabatannya, tanggung jawab dengan jabatannya. Kami rakyat ini menggaji Anda dari APBN bukan hanya untuk celotehan. Kita bisa berdebat kapan saja. Saya ingin tahu di mana dasarnya khilafah itu sebagai sistem. Kalau sebagai sebutan bagi pemimpin, iya. Oleh karena sebagai sistem tidak ada di dalam Quran dan hadis, maka khilafah itu bermacam-macam. Menko Polhukam tidak bicara tentang ketidakmampuannya menangani masalah ini, atau setidak-tidaknya jujur untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat, bukan hanya untuk menyampaikan dalih. Atau ini sebenarnya konfirmasi kelemahan rejim ini, ketidakberdayaan rejim ini, dan konfirmasi bahwa rejim ini memang tidak layak untuk memimpin negara ini. Takbir. Kan sistem, coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Mahfud MD justru mengeluarkan statement-statement yang kita pahami ini bukan argumentasi, tapi lebih kepada apologi dari seorang Mahfud MD. Saya sudah mendapat penjelasan dari orang-orang HTI bahwa yang dimaksud khilafah itu sistem pemerintahan. Oleh sebab itu mereka menolak demokrasi, menganggap demokrasi togut. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.